Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tenses, yaitu present perfect tense. Bagi yang suka rumus, kita bisa lihat di sini bahwa setelah subjek kita ada have atau has ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Sementara jika kita tidak menggunakan kata kerja, tapi kita menggunakan kata sifat, maka sebelum kata sifat itu kita mesti menambahkan been. Begitu pula jika kita menggunakan kata benda, sebelum kata benda tersebut kita juga menggunakan been. Namun saya tidak menyarankan untuk menghafal rumus-rumus ini, tapi lebih baik kita memahami konsepnya, yaitu bahwa untuk perfect kita selalu menggunakan have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Sementara untuk present, kuncinya adalah bentuk pertama. Sehingga jika kita menggunakan present perfect tense, kita mengambil bentuk pertama dari have, yaitu have dan has. Kita lihat di sini. Kita sudah pernah membahas sebelumnya ini pada video pertama, namun kita lihat lagi untuk memastikan kita memahami dengan benar strukturnya. Pertama, untuk kalimat positif. Di sini jelas setelah have atau has kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dan di sini sebelum kata sifat yaitu happy kita menggunakan been. Dan sebelum kata benda atau teacher di sini juga kita menggunakan been. Silakan dipilih kata kerja, kata sifat dan kata bendanya masing-masing dan coba dipraktekkan ke dalam kalimat positif dari present perfect tense. Silahkan dicoba-coba sendiri sampai merasa bahwa present perfect tense ini sudah bisa dengan mudah dibuat kalimatnya. Oke, kita lihat bahwa untuk bentuk negatif ataupun bentuk interrogatif atau kata tanya, kita selalu memerlukan auxiliary verb. Untuk case present perfect tense, have atau has yang ada di sini itu termasuk ke dalam auxiliary verb. Sehingga kalau kita ingin mengubahnya menjadi kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not di belakang auxiliary verb-nya atau di belakang have dan has-nya. Dan untuk menjadikannya kalimat tanya atau interrogatif, kita tinggal menarik ke depan auxiliary verb yang ada di sini, yaitu have dan has. Sehingga perhatikan di sini untuk kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not di belakang auxiliary verb atau have dan has yang ada pada present perfect tense ini. Ini untuk kata kerja, sementara untuk kata sifat, kita juga tinggal menambahkan not di belakang have. Jadi secara struktur yang berubah itu hanya adanya penambahan not di belakang have atau has. Di sini kata benda kita tidak masukkan karena keterbatasan halaman. Kita lihat contoh kalimat tanya atau interrogatif. Di sini kita tinggal menarik ke depan have atau has. Dan di belakang kita put tanda tanya di sini. Ini berlaku baik untuk kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Oke, kita coba lihat penggunaannya. Yang pertama, present perfect tense ini menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau, namun tidak jelas atau tidak diberitahukan waktunya kapan. Seperti, he has got his master degree. Dia telah menyelesaikan kuliah masternya. Atau dia telah menyelesaikan pendidikan masternya. Anna and Auntie have found a new beautiful beach in Bali.
Anna dan Anti telah menemukan sebuah pantai yang indah di Bali. Sebuah pantai baru yang indah di Bali. Di sini dijelaskan bahwa keduanya atau kedua kalimat yang ada di sini ini tidak mencantumkan kapan kejadiannya pada waktu lampau, sehingga kita menggunakan present perfect di sini, yaitu has atau have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Penggunaan yang kedua adalah penggunaan dengan menggunakan ever dan never. Ini menekankan kepada sudah pernah atau belum. Jadi ketika kita ingin menekankan bahwa kita sudah pernah melakukan sesuatu atau belum pernah sama sekali, maka kita menggunakan present perfect tense. Seperti pada Budi has ever visited a fort in Makassar. Jadi Budi sudah pernah mengunjungi sebuah benteng di Makassar. I have never gone to Bali. Saya belum pernah sama sekali pergi ke Bali. Oke, yang ketiga, kita juga menggunakan present perfect tense untuk menyatakan sesuatu yang terjadi lebih dari sekali pada waktu lampau. Misalnya, I have visited Medan twice. Saya sudah pernah berkunjung ke Medan 2 kali. She has said it many times. Dia telah mengatakannya berkali-kali. Kemudian, present perfect tense juga untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau atau mulai pada waktu lampau dan pada saat ini masih berlangsung. Kita lihat contohnya, they have studied in a university for 2 years. Mereka telah belajar pada salah satu universitas selama 2 tahun. Jadi perhatikan di sini, kata kuncinya adalah for, yaitu selama. Artinya mereka telah belajar selama 2 tahun, yang berarti saat ini masih berlangsung atau mereka masih belajar pada universitas tersebut. Kedua, she has been with her grandmother since 3 p.m. Dia telah bersama dengan neneknya sejak jam 3 sore. Jadi di sini kata kuncinya adalah since, sejak jam 3 sore, di mana dia telah bersama dengan neneknya sejak jam 3 sore dan masih berlangsung hingga saat ini. Oke, selanjutnya present perfect tense juga bisa digunakan untuk menekankan bahwa sesuatu itu telah selesai atau belum. Jika telah selesai, kita menggunakan present perfect, di mana di dalamnya kita menggunakan already, dan jika belum selesai, kita menggunakan present perfect, di mana di dalamnya kita menggunakan yet. Perhatikan, they have already submitted their reports. Mereka telah selesai mengirimkan laporan-laporan mereka. She has not prepared for the exam yet. Dia belum selesai melakukan persiapan untuk ujian. Nah, contoh kedua ini juga bisa dituliskan dengan she has yet to prepare for the exam. Jadi setelah has, kita langsung menggunakan yet. Setelah itu kita menggunakan to ditambah kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga, she has not submitted her report yet. Dia belum selesai mengirimkan laporannya. Ini juga kita bisa tuliskan dengan she has yet to submit her report. Jadi dia belum
mengirimkan reportnya. Jadi di sini setelah has, kita langsung menggunakan yet, dan setelah yet, kita menggunakan to ditambah kata kerja bentuk pertama. Jadi ini adalah bentuk lain dari present perfect tense. Baik, demikian pembahasan kita mengenai present perfect tense. Jika dirasa menarik, silakan subscribe channel ini dan di-share ke teman-temannya, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.